Halo, kembali lagi dengan saya. Di sini saya akan jelaskan secara singkat tentang hadis qudsi, hadis mauquf dan maktu, dan hadis marfu. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang hadis qudsi terlebih dahulu. Mulai dari apa itu hadis qudsi, perbedaan hadis qudsi dengan Al-Quran, serta bentuk dan contoh hadis qudsi. Hadis qudsi secara bahasa berasal dari kata kodusa yakadusu kodesat, yang artinya suci atau bersih. Jadi hadis qudsi secara bahasa adalah hadis yang suci. Secara istilah terdapat banyak definisi dengan redaksi yang berbeda. Akan tetapi dari semua definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa hadis qudsi adalah segala sesuatu yang diberitakan Allah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selain Al-Quran, yang redaksinya disusun oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk lebih jelasnya, saya akan mengemukakan beberapa definisi. Yang pertama, hadis qudsi adalah sesuatu yang diberitakan Allah kepada nabinya melalui ilham atau mimpi. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan berita itu dengan ungkapan-ungkapan sendiri. Yang kedua, ada yang mengatakan juga hadis qudsi adalah sebagai hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berupa ucapan yang disandarkan kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, ada juga yang menyebutkan hadis qudsi ialah sesuatu yang diberitakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkadang melalui wahyu ilham atau mimpi, dengan redaksinya yang diserahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebut hadis karena redaksinya disusun oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan disebut qudsi karena hadis ini suci dan bersih dan datangnya dari Zat yang Maha Suci. Selanjutnya, perbedaan hadis qudsi dengan Al-Quran. Hadis qudsi berbeda dengan Al-Quran pada beberapa poin berikut ini. Untuk hadis qudsi, lafaznya dari Nabi SAW, maknanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua lafaz hadis ketika dibaca, hurufnya tidak berpahala kecuali pahala dari niatnya dan ditambah dengan pahala dari hadis yang diamalkan. Sedangkan Al-Quran, semua lafaznya dan maknanya langsung dari Allah, dan semua lafaz Al-Quran ketika dibaca hurufnya berpahala. Berikutnya, bentuk dan contoh hadis qudsi. Pertama, hadis yang di akhir sanadnya disebutkan Rasulullah SAW bersabda dari yang ia diriwayatkan dari Rabbnya Azza wa Jalla. Yang kedua, yaitu hadis yang di akhir sanadnya disebutkan Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman. Contohnya misalkan dari hadis ini, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla al-kibriya uridai wal azamatu izari faman naza'ani wahidan minhuma qazaftuhu finnar. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, kesombongan adalah selendangku, dan keagungan adalah kain sarungku. Barang siapa bersaing turut memiliki dalam salah satu dari kedua hal tersebut, maka benar-benar akan aku lemparkan dia di dalam neraka. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, begitu juga oleh Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu tentang hadis mauquf dan hadis maktu. Di sini saya akan menjelaskan apa itu hadis mauquf dan apa itu hadis maktu. Dan juga di sini saya akan memberikan contoh tentang hadis mauquf dan hadis maktu. Oke, di sini saya akan menjelaskan hadis mauquf terlebih dahulu. Hadis mauquf adalah hadis yang disandarkan kepada sahabat. Hadis mauquf menurut bahasa berasal dari kata waqaf yang berarti berhenti, seakan-akan perawi menghentikan sebuah hadis kepada sahabat. Di sini hadis mauquf dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu mauquf qauli, perkataan. Yang kedua yaitu mauquf fi'li, perbuatan.
Dan yang ketiga mauquf takriri, ketetapan. Mauquf qouli yaitu perkataan. Jadi segala perkataan yang disandarkan kepada sahabat itu adalah mauquf qouli. Contohnya seperti hadis dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, "Janganlah hendaknya salah seorang kamu taklid agamanya dari seseorang, karena jika seseorang itu beriman, maka ikut beriman. Dan jika seseorang itu kufur, ia pun ikut kufur." Di sini Abdullah bin Mas'ud adalah seorang sahabat Nabi, maka ucapan di atas adalah termasuk mauquf qauli. Yang kedua yaitu mauquf fi'li, perbuatan. Jadi segala perbuatan yang disandarkan kepada sahabat itu adalah mauquf fi'li. Contohnya seperti hadis dari Abdullah bin Ubaid bin Umar, ia berkata, Umar menyuruh kepada seorang anak laki-laki memilih antara ayah dan ibunya. Maka anak itu memilih ibunya. Lalu ia membawa ibunya. Umar di sini adalah sahabat Nabi SAW. Maka hadis di atas dinamakan hadis mauquf fi'li dan berupa perbuatan Umar yang memerintahkan untuk memilih antara ibu dan ayahnya. Maka disitulah dinamakan hadis mauquf fi'li. Kemudian yang selanjutnya adalah mauquf takriri, yaitu ketetapan. Jadi segala ketetapan yang disandarkan kepada sahabat itu mauquf takriri. Contohnya seperti hadis dari Zuhri bahwa Atika binti Zaid bin Amr bin Nufail, jadi hamba Umar bin Al-Khattab, adalah Atika pernah turut sholat dalam masjid. Maka Umar berkata kepadanya, "Demi Allah, engkau sudah tahu bahwa aku tidak suka perbuatan ini." Atika berkata, "Demi Allah, aku tidak mau berhenti sebelum engkau melarangku." Akhirnya Umar berkata, "Aku tidak mau melarang engkau." Di sini Umar adalah sahabat Nabi SAW. Dinamakan hadis mauquf takriri karena ketetapan Umar yang menetapkan bahwa beliau tidak menyukai dan tidak melarang perbuatan Atika. Maka hadis ini dinamakan hadis takriri. Oke, pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang hadis maqtu. Hadis maqtu secara etimologi atau bahasa artinya yang diputus atau terputus, dipotong atau terpotong. Sedangkan secara terminologi atau istilah adalah apa yang disandarkan kepada tabi'in dan orang-orang dari generasi sesudahnya, baik perkataan, perbuatan, atau seumumnya. Dan di sini hadis maqtu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu maqtu qauli, yang kedua yaitu maqtu fi'li, dan yang ketiga maqtu takriri. Yang pertama, maqtu qauli, yaitu perkataan. Jadi segala perkataan yang disandarkan kepada tabi'in ataupun generasi sesudahnya itu disebut maqtu qauli. Seperti contoh hadis dari Abdullah bin Sa'id bin Abi Hindin, ia berkata, "Aku pernah bertanya kepada Sa'id bin Musayyib bahwasannya si fulan bersin, padahal imam sedang berkhutbah. Lalu orang lain mengucapkan yarhamukallah. Bolehkah yang demikian?" Jawab Sa'id bin Musayyib, "Perintahlah kepadanya supaya jangan sekali-kali diulang." Di sini Sa'id bin Musayyib adalah seorang tabi'in, maka dapat dipastikan bahwa hadis ini dinamakan hadis maqtu qauli karena diriwayatkan oleh seorang tabi'in yang bernama Sa'id bin Musayyib dan dikatakan sebagai makhluk karena berupa perkataan. Pembagian yang kedua yaitu maqtu fi'li, perbuatan. Jadi segala perbuatan yang disandarkan kepada tabi'in dan generasi sesudahnya itu disebut maqtu fi'li. Contoh seperti hadis dari Qatadah, ia berkata, Sa'id bin Musayyib pernah sholat 2 rakaat sesudah asar. Di sini Sa'id bin Musayyib adalah seorang tabi'in, sehingga hadis tersebut dikatakan sebagai hadis maqtu fi'li. Dan karena hadis tersebut menjelaskan tentang suatu perbuatan, oleh karena itu hadis tersebut dikatakan maqtu fi'li. Pembagian yang ketiga yaitu maqtu takriri, ketetapan. Jadi segala ketetapan yang disandarkan kepada tabi'in atau generasi sesudahnya
itu disebut maqtu' takriri. Contoh seperti hadis dari Hakam bin Utaibah. Ia berkata, seorang hamba mengimami kami dalam masjid, sedangkan surau juga sholat di situ. Di sini Hakam bin Utaibah adalah seorang tabi'in, sehingga dapat dipastikan bahwasannya hadis tersebut merupakan hadis maqtu' takriri karena dikeluarkan oleh seorang tabi'in yang bernama Hakam bin Utaibah, dan dikatakan hadis takriri karena hadis tersebut membahas tentang sebuah ketetapan. Oke, selanjutnya pembahasan yang terakhir, yaitu tentang hadis marfu. Di sini saya akan menjelaskan apa itu hadis marfu dan apa macam-macam hadis marfu, dan juga di sini saya akan memberitahukan jenis hadis marfu. Definisi hadis marfu menurut bahasa adalah isim maf'ul dari fi'il rafa'a, kebalikan kata wadla. Dinamakan demikian karena dinisbatkan kepada orang kedudukan tinggi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sedangkan menurut istilah adalah ma'uzzifa ila an Nabi SAW min qaulin fi'lin au takririn au sifatin, yang artinya adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, atau kesepakatan dan sifat. Di sini hadis marfu dibagi 4 macam, yaitu yang pertama marfu qauli, perkataan. Jadi hadis ini berisi perkataan-perkataan Rasulullah SAW kepada para sahabat. Yang kedua yaitu marfu fi'li, perbuatan. Jadi hadis ini berasal atau yang disandarkan dari perbuatan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga yaitu marfu takriri, ketetapan. Di sini semua hadis berisi tentang ketetapan Nabi terhadap apa yang datang dilakukan oleh para sahabatnya. Dan yang terakhir adalah hadis marfu wasfi, hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk sifat beliau, baik itu karakter beliau atau sifat beliau. Selanjutnya yaitu tentang jenis hadis marfu. Jenis hadis marfu dibagi 2 macam, yaitu syarih dan hukmi. Di sini saya akan menjelaskan hadis syarih terlebih dahulu. Hadis syarih atau hadis hakiki adalah hadis yang tegas dikatakan oleh seorang sahabat bahwa hadis ini didengar atau pilihan dan disetujui oleh Rasulullah SAW. Maksudnya ialah apa yang disandarkan oleh sahabat kepada Nabi tentang sabdanya, bukan perbuatannya atau ikrarnya, yang dikatakan dengan tegas bahwa Nabi bersabda seperti pemerintahan sahabat yang menggunakan lafaz kauliyah. Saya ambil contoh yaitu dari watak dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, sholat berjamaah itu lebih afdol 27 derajat daripada sholat sendirian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Jenis yang selanjutnya yaitu jenis hadis marfu hukmi. Hadis marfu hukmi adalah hadis yang secara jelas oleh sahabat tidak dihubungkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui kata-kata. Misalnya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, atau bahwa Rasulullah SAW telah melakukan, atau bahwa telah dilakukan di depan Nabi SAW. Contoh hadis marfu hukmi yang berupa perkataan, yaitu perkataan sahabat terhadap sesuatu yang tidak mungkin bisa dilakukan dengan jalan ijtihad, dan perkataannya itu tidak pula mengambil dari cerita atau tidak ada hubungan untuk menjelaskan bahasa atau kata-kata asing dalam perkataannya itu, seperti dalam meriwayatkan tentang peristiwa-peristiwa yang telah lampau, misalnya tentang permulaan kejadian dunia dan cerita-cerita para nabi terdahulu, atau menerangkan tentang suatu peristiwa yang akan terjadi kemudian, seperti akan adanya perang, fitnah, dan peristiwa-peristiwa hari kiamat. Demikian pula yang menceritakan perbuatan-perbuatan yang akan mendapatkan pahala khusus atau akan diancam dengan siksaan tertentu.
Oke, sekian pembahasan dari saya, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini, dan sampai jumpa lagi.